kita tidak disupport. Pokoknya sedih dan sedih sekali, ya Allah. Halo buat seluruh para pencinta bola basket yang ada di seluruh tanah air, kembali bersama dengan Mama Evi, podcast ibu segala bangsa. Oke, hari ini pagi-pagi yang betul-betul pagi ini, oleh karena spesial hari ini Mama Evi kedatangan tamu istimewa dari kota yang Mama Evi juga baru dengar ini ya, Ampana, kota Palu, pukul-pukul itu. Oke, siapakah dia? Mari kita perkenalkan diri. Ini, oke, Coach, silakan Coach memperkenalkan diri, Coach. Oke, terima kasih Mama Evi. Kita sudah diundang podcast ini. Saya coach dari tim Kota Ampana sama Aan Imran. Oke, sama sebelahnya Terima siapa? kasih, Mevi. Nama saya Coach Roman dari Palu, dari Flip Junior. Oke, berarti yang satu kota pukul-pukul ya. Oke, hari ini Mama Evi juga podcastnya beda dari yang lain karena hari ini ditemani sama atlet-atlet kebanggaannya Kota Ampana dan Kota Palu, di mana kemarin kalau boleh diterangkan Coach, ceritanya gimana kok bisa bahasa kerennya tuh nekat gitu loh sampai tutup masuk di Jawa, itu gimana ceritanya? Kok ada? Biasanya bonek kan Surabaya ya. Gimana ceritanya kok bisa? Karena saya begitu ke DM, saya bingung ini dari mana, Ampana tuh mana ya? Gitu. Terus akhirnya sampailah dari DM menuju ke Hotel Kairi. Itu ceritanya gimana? Itu ini saya. Ya, Itu, siapapun ya, boleh. Itu nekatnya itu, aduh, nggak bisa bicara apa-apa lagi Bang. Karena nekatnya itu kita dari, kalau Ampana itu kita di kabupatennya kan. Ya. Nah, ini kalau Coach Roman di provinsinya, Kota Oke. Palu. Iya. Nah, kita dari nekatnya itu Dari Palu ke dari Ampana berapa Ampana lama? ke Palu 9 jam. 9 naik jam. mobil. Mobil, Ya. berarti kayak Surabaya Jakarta Iya. ya. Oke. Terus dari Palu baru terbang ke Makassar lagi. Oke. Dari Makassar terbang lagi ke Surabaya. Oke. Surabaya baru nyampe di Bali. Oke, Gitu. jadi memang ada keinginan untuk memberikan jam terbang kepada Iya. anak-anak di Bali ya. Nah, terus di Bali terus bagaimana nyambung ke Mama Evi gitu loh. Nah itu, alhamdulillah kita berkesempatan bisa komunikasi sama Mama Evi dan bisa diterima kita sebagai anak daerah, bisa diterima di kota-kota besar melalui Mama Evi. Kita juga bersyukur Mama Evi sudah terima. Ya begitulah, senangnya anak kabupaten itu kalau diterima di kota besar gak bisa diomongin lagi. Oke. Intinya senang. Siap-siap. Gimana Kot? Ini Ya. kelihatannya sudah mau berkaca-kaca, jadi kita pindah dulu deh. Iya, soalnya aduh, senangnya anak kabupaten itu aduh. Iya. Gimana Kot? Ya, Ceritanya kok bisa? kurang lebih sih. Iya. Jadi perjuangannya itu berawal dari lihat dari media sosial rata-rata kan sekarang Oke. infonya lebih Oke. dari situ. Iya. Jadi punya impian untuk keluar. Jadi istilahnya latihan terus, kapan perangnya nih? Iya. Ya kan? Ayo untung dari para orang tua yang supportnya luar biasa. Ayo coach, kapan? Oke. Nah, momennya ya sama dengan ini. Jadi ketika kita lihat ada pertandingan yang ada di Bali, udah kita mau gimana caranya kita harus ke sana. Ya, saling gotong royong tanpa support yang di luar dari apa-apa itu, cuma di lingkungan kecil kami. Alhamdulillah ketemu di sini, datang ke sini. Kita bukan siapa-siapa, ketemu seorang ibu Mama Evi. Siapa kita sebenarnya? Kayak gitu kan. Aduh, nggak tahu ini gimana caranya. Nah, cuma melalui info dari kosan, dari pihak manajemen juga dari kita juga coba hubungi, alhamdulillah bisa diterima Ya, sama yang baik. Iya. Jadi tahu Mama Evi hanya dari Sosial media. sosial media. Ya. Oke, luar biasa. Terus tentunya mau berangkat itu kan nggak mungkin semulus itu ya. Artinya
saya berharap dengan adanya podcast Ibu Segala Bangsa pagi ini bisa menginspirasi gitu loh untuk anak daerah lain untuk berani menembus batas. Iya, iya. Ya kan? Kalau kita nggak berani menembus batas itu kita ya di situ-situ aja Iya, gitu loh. Dan untuk menembus batas tentunya pasti ada kendalanya kan? Kira-kira kendala yang paling utama itu apa? Biaya atau malah istilah bahasa agamanya gembosannya orang. Nah, gitu. Ini yang mana yang paling karena kan saya tahu bahwa setiap kali kita bermimpi besar biasanya ada orang yang bilang, "Lu jangan aneh-aneh lu. Mimpi lu inget lu siapa?" Misalnya kayak gitu tuh kan itu kan secara moral itu kan juga berat ya. Kita kadang-kadang mau melangkah aja nggak berani ya gitu. Selain biaya tentunya. Nah, itu yang mana, Kut? Gimana? Apakah memang semua di sana kompak? Wih, oke, good, ayo berangkat, atau ada juga yang lu siapa gitu? Itu ada nggak? Nah, kalau dari saya, pengalaman saya ke sini kemarin bukan dari melihat duit atau dari mana, karena itu support itu yang paling penting. Duit itu ke belakangan. Support dari masyarakat, dari beberapa pihak di lapangan, anak-anak basket yang di Ampana, support itu paling penting. Tapi kalau kita tidak disupport, itu biar ada duit, kita pasti nggak bisa berangkat. Nah, intinya support dulu. Oke. Support. Jadi ini untuk memperjelas kepada seluruh penonton yang ada di tanah air bahwa jeritan hati itu kan kadang-kadang oke lah kita berbicara uang itu memang betul uang, Iya. tapi bukan everything ya, Iya. bukan segalanya gitu loh, karena buktinya ya bahasanya emak-emak kita ini nekat juga gitu loh. Iya. Kalau misalnya kemarin berpikirnya menganggarkan, saya dengar-dengar Iya. menganggarkannya naik kapal laut supaya murah, Iya. tapi ketika ada hambatan, pertandingannya ternyata ini sehingga kita Iya. harus berburu pesawat pun uang masih bisa cari jalan. Iya. Tapi kalau sudah moral, istilah bahasanya itu digembosi atau dihalangi atau tidak dapat support, itu yang penting ya. Oke, jadi supaya kita ini dapat supporting dari semuanya, terutama dari masyarakat pencinta bola basket di Ampana Iya. gitu loh. Terus ternyata saya kemarin dengar-dengar hasilnya juara nih. Iya. Berangkat dari Gembos, Iya. ternyata semangatnya tetap konsisten, perjuangannya tetap konsisten, dan akhirnya bahwa perjuangan tidak mengkhianati hasil kan. Iya, benar. Dan akhirnya juara nih. Coba diceritakan betapa medali ini menjadi sebuah hal baru yang dibawa pulang itu bisa menjadi inspirasi semua gitu loh. Ya, karena apa? Ya nyuwun ngapunten. Saya saja belum pernah loh ke Sulawesi Tengah. Iya kan, sudah tahu kita jauh banget gitu ya. Iya. Tapi ketika berani menembus batas dengan semua kendala dan akhirnya juara, ini gimana rasa juaranya ini? Kalau itu mending dari kostum Oh, dulu coba. kan. Ya kalau itu yang pasti kita merasa bangga. Nah, Kami dari anak daerah tiba-tiba bisa bisa berperang dan ya, bisa ada menghasilkan. reward ya. Iya, Oke. Jadi ya nggak bisa dikasih kayak terharu. Oh, aja, kalau memang terharu. begitu kita tak tanya ini anak-anak ini, mungkin ada yang mau menyampaikan ini rasanya gimana ketika kalian diperjuangkan oleh emak-emak dan coach kalian, ya kan, rasanya gimana? Apa yang kau rasakan ini anakku sayang dengan adanya perjuangan ini, ya kan? Dan nanti kalau berani berbicara di podcastnya Mama Evi, dapat hadiah dari Mama Evi. Edisi khusus loh hadiahnya. Pas dikasih tahu kalau juara 2 sangat senang sekali, senang sekali dirasa, dan kayak tidak sia-sia perjuangannya kita dari Palu ke Bali, dan dari jauh sekali kita dari Palu ke Bali. Pas sana sampai Bali, setelah tanding ada hasilnya. Itu kamu sangka atau tidak disangka? Tidak sangka Oh, tidak kalau bakal juara. Oke, terus kiatnya gimana? Kok anak daerah bisa juara di kompetisi yang ada di Bali gitu? Itu ada kiat-kiat khusus nggak? Latihan terus, semangat bertanding, dan berdoa. Itu saja. Dia berdoa. Saya tertarik dengan kata-katanya. Dia berdoa sehingga apa yang menjadi perjuangan itu akan menghasilkan
sebuah barokah. Oke. Iya. Anak ganteng, siapa namanya anak ganteng? Farel, Farel, KU berapa sayang? 14. Mulai kapan basket? Dari umurku 8 tahun. 8 tahun. Terus dengan adanya kamu hari ini basket, apa yang kamu rasakan? Efek dan manfaat basket untuk kalian? Sehat. Sama adalah kerjaan. Biar kayak tidak bosan begitu di rumah. Oh, jadi beraktivitas positif, jadi sehat. Terus kepingin nggak menjadi pemain Indonesia? Pengen. Nah, berarti harus perjuangkan ya. Oke, di sini juga ada ini coach atau apa ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh. Apapun boleh. Supaya setidak-tidaknya podcast kita hari ini dengan percontohan dengan menembus batas ini menjadi inspirasi buat semua anak daerah yang lain untuk berani menembus batas. Perkenalkan, nama saya Magfira, saya manajer dari Flip Junior. Ya, saya cuma menyampaikan untuk semua anak-anak yang ada di Indonesia tetap semangat, jangan pernah menyerah. Apapun itu halangannya, mungkin kayak misalnya di kita halangannya itu mungkin kita nggak punya sponsor, ada cuman kemauan coach dan kita orang tua aja. Saya sedih awal kita kemari sebenarnya saya yang punya ide, karena tahun lalu kita di Makassar itu nggak punya sponsor utama kan. Kita cuman mau ayo kita tim-tim lain mau bisa loh, mereka punya uang, mereka punya ini, kita nggak punya uang, kita bisa kalau ke sana, ayo kita pergi sama coachnya juga, ayo kita sama rapat sama orang tua, ayo bisa nggak Bu kita bawa anak-anaknya kita ke sana. Dengan keterbatasan kita nggak punya sponsor, nggak punya uang, apalagi sebagian besar anak-anaknya kita nggak berekonomi yang baik ya. Jadi kita berusaha untuk mencari donatur 100-200 sampai bisa beli tiket pesawat, dan awalnya kita masih rencana untuk beli kapal aja ya karena ekonominya kita gitu. Tapi karena jadwal kapal nggak cocok, akhirnya kita, aduh gimana nih, uangnya nggak cukup nih Bu, gimana ya. Alhamdulillah dengan mungkin tekad semangat orang tua dan para coach juga, kita bisa akhirnya sampai di Bali, dapat penginapan murah lagi, kita ditolong sama Allah, dan kita dapat juara 2 itu alhamdulillah sangat-sangat nggak dibayangkan awalnya, karena awalnya kita cuman hanya fun game, ayo kita kesana aja, kita lihat bagaimana pemain-pemain luar, pemain-pemain Jawa gitu loh, biar kita bisa, ayo kita pulangnya kita bisa semangat lagi melihat, karena pemain-pemain Jawa itu luar biasa Jawa. Kita tertinggal sekali kalau dari Sulawesi. Jadi ya kita semangat, bukan uang ya, ini perkara semangat. Jadi semuanya klub yang entah yang nggak punya sponsor utama tetap semangat, latihan, jangan pernah menyerah. Semua Allah pasti tolong kalau kita berusaha. Ya itu aja. Luar biasa ya. Jadi saya sampai juga berkaca-kaca ini karena biar bagaimanapun saya tahu setiap perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Makanya yang saya harapkan adalah anak-anak, kau lihat perjuangannya orang tua, kau lihat perjuangannya coach, gimana cara kamu berterima kasih, itu hanya dengan prestasi. Hanya dengan prestasi kalau kamu ingin membalas semua hal baik ini ya. Oke, mungkin ada perwakilan dari emak-emak juga boleh, karena kebetulan ini ada emak-emak. Monggo emak-emakku, supaya ini juga menjadi inspirasi. Sponsor utama di kita. Oke, emak-emak tolong. Iya, silakan ibuku sayang. Sebenarnya saya juga awalnya saya kemarin itu kurang yakin ya bahwa Akila itu ikut-ikut begini. Tapi cuma dengan dia selalu semangat, ingin selalu latihan. Saya selalu cuma mendukung. Kalau dia mau berani ingin tampil begitu, saya cuma mendukung saya dari belakang. Siap. Mungkin ibu kita yang satunya sedikit ibu betul apa? Boleh. Coba ibunya sebelahnya dulu, kasih sebelahnya dulu. Gimana perjuangannya? Karena saya tahu setiap tetesan air mata ibu tuh nggak akan pernah sia-sia untuk anak sendiri ataupun anak negeri ini. Ini sebenarnya hanya kemenakan ikut-ikut sini. Sebenarnya kemarin itu
sempat tidak jadi pergi karena kalau keuangan mau terbang itu saya bilang aduh saya kayaknya tidak bisa. Jadi alhamdulillah ada teman ingin melihat kemenangan dari ke Palu Surabaya, masya Allah alhamdulillah akhirnya menang. Ya pokoknya sedih dan sedih sekali ya Allah. Pengorbanan mereka alhamdulillah. Tidak mampu susah bicara. Iya. Oke, silakan mungkin intinya tadi mau menambahin. Jadi intinya kita tahu ya bahwa ini jadinya podcastnya jadinya menangis ini. Ini baru kali ini kita podcast menangis. Karena biar bagaimanapun ini memang perjuangannya nggak gampang. Saya tahu bagaimana anak-anak harus berjalan ini semua. Kita juara 2 itu kita nangis di sana. Kita nggak nyangka gitu. Ya Mama Evi, kita juga saya mewakili semua Philip Junior atau Ampana berterima kasih kepada Mami Evi atas tumpangannya selama sehari di sini ya, karena itu sangat berharga sekali buat kita yang mungkin kapasitasnya banyak ya. Kita dikasih gratis makan di sini ya. Semoga Mama Evi sehat selalu ya dari kita semua, sehat selalu, bisa berbuat baik kepada siapapun semuanya tanpa lihat siapa dia, siapa. Semuanya itu aja kita. Oke. Terima kasih. Semoga tetesan air mata banyak ibu ini kalau udah membasahi bumi pertiwi itu biasanya akan ada prestasi untuk anak-anak. Karena saya juga pernah mengalami yang namanya kita berjuang. Bagaimana kita berjuang, selama dalam perjuangan itu kita bisa baik, insya Allah barokah. Makanya hal yang kita tidak sangka, bagaimana yang tidak terpikirkan dari perjuangan, akhirnya kalian bisa juara. Sebetulnya kalau Mama Evi melihat itu bukan bagaimana sekedar juara angka, tapi saya melihat ada juara kehidupan yang kalian bisa raih dengan cara apa? Kekompakan. Kalian ngerti arti sebuah kompak, arti sebuah penderitaan bersama, dan kalian juga akhirnya arti sebuah fighting. Karena kalian harus kena terjangan ombak, terjangan udara, atau di darat kamu harus 16 jam perjalanan, atau kamu harus habis dalam kondisi yang belum fit, kamu harus sudah turun siap performan. Bagaimana kita dari basket belajar seperdetik, kita dalam kondisi yang tidak siap pun kita harus siap, dan kita harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan bukan dalam kondisi yang enak semuanya. Ya, jadi memang bagaimana podcastnya ini judulnya podcast. Mungkin bapak kita ini sudah. Jadi saya tahu dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk semua. Karena ini memang sangat baik. Ya, sangat baik. Karena selalu biasanya orang kalau di daerah itu selalu bilang bahwa kita nggak mungkin bisa. Kita punya keterbatasan, kita punya sesuatu yang nggak mungkin. Tapi hari ini sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin kalau ada perjuangan. Dan saya tahu kalau yang namanya tempatnya berjuang itu selalu yang pertama adalah mama yang berani berjuang, ibu yang berani berjuang. Kalau Mama Evi selama ini dikasih sebutan ibu segala bangsa, buat saya masih banyak ibu segala bangsa yang lain berada di daerah yang harus kita apresiasi. Kenapa? Karena kalian lahir dari semua kekurangan. Kalau orang lahir hebat dari semua kelebihan itu biasa. Tapi kalian harus bangga bahwa kalian lahir dari semua kekurangan. Yo, semangat. Iki Cat mau sudah menyemangati diri nih. Enggak berkaca-kaca. Ya. Oke, jadi saya cuma berharap buat semua para pendengar dan pencinta bola basket. Kalau dibilang para pencinta bola basket, kemana kalian ketika anak-anak lagi mengalami kesulitan? Ya, jangan pernah ngomong bahwa kita mencintai bola basket kalau kita nggak bisa membantu anak-anak daerah. Ya, jangan pernah. Karena sebutan itu gak layak kalau kita bilang aku mencinta bola basket, tapi kita gak bisa membantu hal yang paling kecil di sekeliling kita. Ya, justru buat saya setiap perjuangan mama itu loh buat aku. Beliau tuh nggak ngerti basket, tapi beliau sangat mencintai dan peduli. Ya, semoga yang punya power itu bisa banyak berbuat untuk bola basket. Karena saya tahu di luar kita tuh masih banyak orang yang punya power. Cuma masalahnya mau jalan apa tidak. Mau apa enggak, masalahnya cuma itu aja. Ya, dan saya pun juga
minta maaf karena memang saya memang juga lagi berjuang. Saya pun juga udah bilang mewakafkan hidup untuk bola basket. Saya cuma minta satu, ya doakan saya semoga saya selalu sehat. Amin. Karena kalau udah sehat banyak yang kita bisa berbuat. Amin. Ya. Oke, nanti yang bertanya kepada Mama Evi dapat sepatu Jackson dari Mama Evi. Ya. Jadi saya itu paling seneng kalau ada anak-anak yang pemberani. Ya. Kalau anak pemberani, karena cirinya orang hebat adalah pemberani. Gak usah takut salah. Salah itu biasa. Apalagi kamu dalam proses belajar. Jangan pernah takut. Takut salah. Saya nanti malu Mama Evi. Saya ngomongnya salah. Saya ngomongnya belepotan. Hari ini pun buat kamu yang belepotan-belepotan yang katanya tidak bisa ngomong. Tapi kalau hari ini kamu berani ngomong di podcastnya Mama Evi, saya doakan kamu menjadi pemimpin yang akan datang. Karena kita tuh tidak akan pernah bisa ngomong kalau kita nggak memulai. Ya, jadi jangan dilihat Mama Evi bisa hari ini ngomong panjang, itu karena juga ada hal yang harus kita berani memulai. Hari ini pun prestasi kamu juga terukir karena ada yang berani memulai. Masalahnya ketika mau memulai itu dibutuhkan effort, dibutuhkan keberanian, gitu. Ya, bukan Mama Evi nggak mau ngasih semua sepatu, maunya semua saya kasih. Tapi balik lagi, saya nggak ingin kalau memberi tanpa mendidik kalian menjadi lebih baik. Ya, karena hal baik itu harus kalian perjuangkan. Dan itulah ibu. Ibu tuh jangan kamu bilang, wah Mama Evi kok ini tuh yang dikasih berarti pilih kasih. Kalau ibu, namanya ibu, tanpa kamu minta pun maunya kita ngasih kalian berlebih. Tapi balik lagi, apakah seorang ibu kalau memberikan berlebih bisa kamu terima sebagai hal baik atau malah memanjakan dan kamu nggak ngerti arti sebuah kehidupan? Itu yang saya takut. Jadi saya ingin memberi untuk menjadi hal yang lebih baik. Ya, oke. Terus gimana ini plan-planningnya ke depan ini kalau sudah, kan biasanya orang bilang kalau pintu pertama itu sudah dibuka, biasanya kita udah gampang. Ya, ini ada plan apa ini ke depan ini kelihatannya ini? Gimana Coach? Dan ke depan ini ya kita benahi lagi kekurangan yang Mantap. Ya. Jadi kalau ada kesempatan kita kasih tahu. Oke. Yang penting satu yang tidak bisa dipungkiri adalah jam terbang. Iya. Jadi bikin aja kompetisi yang sebanyak-banyaknya, ya kan? Sempurna adalah dalam perjalanan, ya kan? Kita pun mau jadi hari ini kan, sampai hari ini pun kita juga masih harus belajar, ya kan? Baru kita sempurna. Hari ini pun kita udah usia, Mama Evi udah usia 55 aja, saya juga nggak bilang saya sempurna. Saya harus banyak belajar dari hal-hal yang seperti ini pun. Saya belajar banyak dari semua bagaimana itu, ya. Mungkin adik kita yang cowok ini mau ngomong? Enggak? Pertanyaan. Boleh. Mau mengajukan pertanyaan apapun untuk Mama Evi boleh. Apapun boleh. Namaku Afika. Jadi saya mau bertanya, jadi apa yang harus kita bikin kayak kalau kita sering latihan kan, kita pulang sekolah langsung latihan, tidak ada istirahat sampai malam, baru setiap pertandingan tidak ada hasilnya. Pulang sekolah langsung latihan, terus? Setiap hari, Ya. latihan sendiri biasa langsung latihan, tapi setiap pertandingan tidak ada hasilnya. Setiap pertandingan gak ada hasilnya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Bagus sayangku, ya. Oke, jadi tempatnya berjuang adalah kita, ya. Kalau hari ini kamu bilang bahwa kamu udah berjuang setiap hari pulang sekolah, latihan sendiri sampai malam, gak pernah istirahat dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya sama kamu sayangku, kamu sudah pernah tahu Mama Evi sebelumnya enggak? Sudah. Kamu tahu nggak bagaimana perjuangannya Mama Evi setiap hari? Keliling ke setiap kota. Bahkan kemarin pun saya harus dapat undangan dari Jogja, itu kondisi saya sakit. Saya masuk UGD. Saya bukan tidak masuk UGD, saya masuk UGD. Ketika saya masuk UGD, keluarga saya, suami saya bilang, Mama Evi, kamu harus opname. Karena kamu sudah disuntik kok nggak sembuh, jadi harus opname. Saya bilang, jangan. Saya harus pergi ke Jogja. Saya udah janji
ya apa caranya suntikan lagi. Saya diinjeksi sampai 3 kali. Baru yang ketiga itu saya punya asam lambung baru enak. Dan akhirnya saya berangkat ke Jogja. Dan sampai di Jogja pun saya nggak bilang kalau saya di kondisi lagi sakit. Bahkan ketika sore itu saya sudah mulai demam. Mungkin karena kecapean kurang tidur. Itu pun saya nggak bilang. Saya berjuang bagaimana saya tak buat makan supaya, dan saya nyuruh orang saya belikan obat demam, paracetamol. Saya minum tanpa mereka tahu. Artinya apa? Saya sebisa mungkin fighting. Saya berjuang. Dan perjuangan itu, walaupun ketika saya berjuang itu, saya juga nggak akan pernah bilang bahwa saya udah berjuang kayak gini, kok kamu begini. Saya nggak akan. Saya akan tetap berani berjuang terus sampai pada titiknya, insya Allah itu nggak akan pernah sia-sia. Nggak akan. Allah itu nggak akan sia-sia. Tapi yang jelas ukurannya bukan kita, ya. Karena aku tahu setiap anak yang baik, kalaupun hari ini kamu harus berjuang, tapi insya Allah pasti kasih kamu reward. Cuma waktunya harus sesuai dengan waktu Allah, nggak sama dengan waktu kita. Termasuk bagaimana kita membangun apapun. Karena kalau kita ngomong cita-cita, semua orang cita-citanya langsung kaya, langsung sukses, langsung mau jadi pemain hebat. Tapi kamu lihat, kotanya di balik semua orang sukses, kalau di bisnis, kamu kerja berapa jam? 8 jam kan? Sudah mengeluh, kadang-kadang lembur, disuruh lembur mengeluh. Mama Evi itu kerja berapa jam? Jam 6 pagi. Sekarang kita tadi podcast itu jam 6 pagi. Hari ini kita podcast jam 6 pagi. Saya udah bangun. Padahal tadi malam kita tidur jam berapa? Jam 2. Jam 2 Mama Evi tidur. Jam 6 aku bangun podcast bersama kalian. Setiap hari aku bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Everyday. Dan wajar kalau hari ini banyak hal yang saya bisa membarokai banyak orang. Akhirnya apa? Perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tapi memang harus sabar sayang. Jangan pernah puas gitu aja, ya. Dan hari ini kamu bilang, aku nggak berhasil. Hari ini loh kamu berhasil. Dan kalau namanya basket, kita nggak pernah berbicara individu. Kamu tim kamu menang, berarti kita berhasil. Tapi bukan berarti kalau kita udah berhasil kita puas. Jangan pernah puas sampai di sini, ya. Tapi percayalah, saya saja hanya manusia biasa. Melihat kamu seperti ini aja, kepingin ngasih lebih. Apalagi Allah kita. Allah itu maha lembut, maha penyayang, maha mengerti. Dan kalaupun hari ini kamu dibiarkan berjuang, tapi Allah itu menjaga kamu tanpa kamu tahu. Ya, insya Allah kalau hubungan kamu baik dengan Allah dan perjuangan kamu benar, pasti one day apa yang kamu teteskan air mata hari ini, saya percaya kamu akan bisa menjadi pemain perempuan Indonesia dari Ampaya, dari Sulawesi Tengah. Tapi harus diperjuangkan, ya. Mama Evi siap membantu kalian semua. Oke? Bersabar ya. Oke. Aduh, jadi kita hari ini memang betul-betul banyak perjuangan. Tapi yang jelas Mama Evi, hatinya Mama Evi sudah kesangkut denganmu. Ya, ingat ya, tinggal kita tunggu aja. Karena tadi coach katanya ada planning apa, Mama Evi tinggal dikontak dan siap mendukung, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung berjauhan. Hari ini Mama Evi juga memberikan kenang-kenangan bola pembinaan di Apana. Kita berikan bola coach supaya bisa menjadi hal baik, bisa membangun sebuah prestasi yang ada di sana. Ya, oke. Tanpa terasa, Dani hari ini memang podcastnya sangat-sangat spesial. Semoga podcast ini bisa betul-betul menjadi inspirasi dan mari kita mohon bantuannya untuk bagaimana hal baik ini bisa menyebar kemana-mana dan akhirnya Ampana menjadi punya atensi khusus dari orang-orang yang punya power, karena kita hanya tinggal butuh dukungan. Kalau semangat selalu ada, anak-anak pun juga punya sebuah kualitas yang bisa dipercaya untuk membawa nama harum kota Ampana ataupun Palu. Kembali lagi, Mama Evi selalu bunyinya mengajak siapapun untuk peduli dengan bola basket, karena kita tahu bahwa bola basket akan membawa vibrit yang luar biasa.
Salam sarangyo dari Mama Evi untuk Ampana Kota Palu. Sarangyo.